warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Al-Mawaddah Media Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sore menjelang buka ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua, senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menuntaskan perintah mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan di sisa menjelang akhir bulan suci Ramadan ini Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan semua rutinitas ibadah keseharian kita. Dan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan membalas sesuai dengan janji Allah. Barang siapa dari hambaku yang beribadah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan aku lipat gandakan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara, atau saya akan menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang keutamaannya tidak ada yang mengalahkan daripada perkara-perkara apapun dibandingkan kedua perkara tersebut. Jadi dua perkara ini keutamaannya lebih besar ketimbang perkara-perkara yang lain. Apakah kedua perkara itu? Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa iman adalah satu-satunya kunci kita untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah satu-satunya kata kunci kasih sayang, kata kunci panggilan Allah untuk hambanya yang Allah sayangi. Sesuai dengan perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, yang Allah perintahkan bukan semua manusia, tetapi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk sesama muslim. Adanya kita di alam dunia ini hendaknya menjadi manfaat untuk muslim-muslim yang lain. Kedua perkara ini, kata Nabi, keutamaannya tidak ada yang bisa mengungguli. Kita akan bahas yang kedua, yang itu wan naf'u lil muslimin. Bermanfaat dalam hal apa dan dengan apa? Di sini dijelaskan wan naf'u lil muslimin ay bil maqal, dengan ucapan
Hendaknya kita sebagai tetangga, sebagai orang yang memiliki tetangga, sebagai orang yang bersosialisasi, bertetangga, hendaknya setiap ucapan kita mengandung manfaat untuk orang muslim lain. Jangan sampai ucapan-ucapan kita, semua yang kita katakan, semua yang kita lihat dan kita ucapkan menjadi penyakit untuk muslim lain, terlebih penyakit hati. Kalaulah ucapan itu bisa menyinggung perasaan orang lain, sembunyikanlah ucapan itu untuk menjaga keharmonisan bertetangga, untuk menjaga keharmonisan berkeluarga. Kalaulah terpaksa disampaikan, sampaikanlah dengan bijak. Maka hendaknya ucapan kita mengandung manfaat untuk muslim-muslim yang lain. Baik ucapan manis kita, ucapan pahit kita hendaknya mengandung unsur kebaikan untuk orang lain. Atau bilmal, atau dengan harta. Kalau kita tidak sanggup dengan ucapan, tidak sanggup dengan nasihat, bilmal, kita punya apa? Punya harta, manfaatkan harta kita untuk kepentingan orang lain. Ini lebih utama ketimbang harta kita habiskan untuk hanya kepentingan diri kita sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk peduli kepada orang lain. Sebagaimana sabda beliau di hadis yang lain, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Hamba yang paling Allah cintai adalah anfa'un nas linnas. Mereka yang mampu menebarkan manfaat untuk manusia yang lain. Manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia-manusia lain, ini adalah kategori hamba Allah yang paling Allah cintai. Wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min. Dan sebaik-baiknya amal adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Artinya setelah kita menebar manfaat, setelah kita memberikan faidah kepada orang lain, hendaknya kita memberikan kebahagiaan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Nah, ini salah satu faidah kita menebar manfaat kepada orang lain. Kita menjadi hamba Allah yang paling Allah cintai. Kepedulian kita kepada orang lain, perhatian kita kepada orang lain, ini pun perintah daripada Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang berbunyi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Irhamu, berbelas kasihlah kalian semua, man fil ard, kepada orang-orang yang ada di alam dunia ini. Yarhamukum man fis sama. Niscaya ketika kita mampu berbelas kasih, saling menyayangi, saling perhatian terhadap sesama, Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya akan menyayangi kita, akan memperhatikan kita dengan asbab kita peduli, kita perhatian, kita menyayangi terhadap sesama, terlebih terhadap keluarga tercinta kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mampu menyayangi sesamanya, tetangganya, saudaranya, kerabatnya, ini adalah orang-orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimun, orang-orang yang mampu berbelas kasih sayang, saling menyayangi, saling perhatian,
yarhamuhumur rahman. Mereka semua akan dikasihi, akan disayangi, bahkan mereka semua akan menjadi orang-orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala, asbab mereka peduli terhadap sesama. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah kesempatan kita untuk saling berbagi. Ramadan adalah kesempatan kita untuk saling memperhatikan. Ramadan adalah kesempatan kita untuk saling peduli terhadap sesama, terlebih kepada keluarga terdekat kita. Kenapa? Karena di bulan ini, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana ketika kita berdoa Allah ijabah, bulan dimana ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ijabah. Ketika kita beribadah, pahalanya Allah lipat gandakan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu mari kita sama-sama untuk kembali memperhatikan, untuk kembali peduli kepada sesama kita. Apa yang kita mampu lakukan untuk saudara kita, lakukan. Baik itu dengan jabatan yang kita miliki, dengan ilmu yang kita punya, dengan harta yang kita miliki, sekiranya itu semua harus bisa menebar manfaat untuk sesama. Sesuai dengan hadis yang di awal saya bacakan tadi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, salah satunya adalah dari dua perkara itu, wan naf'u lil muslimin. Bisa dengan ilmu, bisa dengan jabatan, bisa dengan harta, bisa dengan pangkat, semua yang kita mampu untuk menebar manfaat sesama muslim lainnya. Kenapa? Karena antara umat muslim, satu muslim dengan satu lainnya itu saling menopang. Jangan sampai kita bahagia, kita makan enak, kita bisa jalan-jalan kemana-mana, sementara tetangga kita di belakang rumah kita, kanan kiri kita, ada di antara mereka yang sedang kebingungan. Makan apa saya nanti? Untuk buka dengan apa saya nanti? Sahur dengan apa saya nanti? Sedangkan kita penuh dengan berbagai macam jenis makanan. Hati-hati dengan hal yang seperti ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjadi manusia yang lebih peduli terhadap manusia yang lainnya, karena harapan kita adalah kasih sayang Allah, kasih sayang makhluk-makhluk Allah yang lainnya tertuju kepada kita semua, asbab kita pun menyayangi sesama, kita pun menghormati sesama. Di dalam bertetangga, sesuai dengan hadis yang dikatakan yang saya bacakan tadi, sabda Rasulullah, manfaatnya kita di tengah masyarakat, di tengah tetangga kita, itu bisa dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan kata-kata atau dengan ucapan. Ucapan pun bisa membawa petaka, bisa membawa bencana sesuai apa yang kita ucapkan. Kalaulah kita mendengar kabar buruk tentang diri kita dari tetangga kita, janganlah kita langsung telan mentah-mentah. Klarifikasi terlebih dahulu supaya apapun yang terjadi terhadap diri kita, apapun yang terjadi terhadap saudara kita, tetangga kita, itu harus mengandung unsur kebaikan dan keberkahan dari kita. Asbab apa? Asbab husnudzonnya kita kepada sesama, asbab berbaik sangkanya kita terhadap tetangga. Sehingga seburuk apapun kabar yang kita terima, baik tentang diri kita, tentang orang lain, ataupun tentang saudara kita, kita klarifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan sakit hati ketika kabar ini terdengar oleh orang-orang yang bersangkutan. Inilah manfaat kita untuk sesama kita. Karena kenapa? Karena tadi Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ahabbul ibadi
ilallah adalah hamba Allah, hamba yang paling Allah cintai adalah anfa'un nas linnas. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah anfa'un nas linnas. Manusia yang mampu menebar manfaat untuk manusia-manusia yang lainnya, terlebih umat muslim, terlebih orang-orang Islam. Di dalam pelajaran mahfudot dulu pernah kita belajar khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu menebar manfaat di antara manusia itu sendiri. Wa afdalul a'mali, dan sebaik-baik amal idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebaikan, kegembiraan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Kemudian salah satu amal yang paling utama adalah yaturudu anhu ju'an, memberikan makanan kepada mereka orang-orang yang lagi kelaparan. Nah, ini kesempatan kita untuk mengamalkan amaliyah ini untuk mendapatkan fadilah yang paling utama di bulan suci Ramadan, yaitu adalah memberikan makanan terhadap tetangga, memberikan makanan kepada siapapun yang lewat di depan rumah kita. Sebab apa? Kata Nabi, sebaik-baik amal adalah mereka yang memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesusahan. Menghilangkan kesusahan adalah salah satu amaliyah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, au yaqdi lahu dainan, atau mencukupi membayarkan hutang daripada orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman, memberikan makanan kepada orang yang lapar, menghilangkan kesusahan, au yaqdilahu dainan, atau membayarkan hutangnya orang yang beriman. Ini janganlah kita sia-siakan ketika salah satu dari empat perkara ini kita mampu melakukannya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Idza tabakhta maraqatan, apabila kalian memasak sayuran, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan hendaklah bagi-bagikanlah itu semua kepada tetangga-tetangga. Kenapa? Karena saking pentingnya peduli terhadap sesama, saking pentingnya kita berbagi terhadap sesama, betapa besarnya manfaat ketika kita saling menyayangi terhadap sesama kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan ini dan musim pandemi COVID-19 ini, kita hendaknya harus mampu mengerahkan semua yang kita mampu. Apa yang kita mampu diberikan untuk orang lain, berikan yang terbaik untuknya. Dengan nasihat, berikan mampunya dengan nasihat, berikan dengan nasihat. Dengan kemuliaan harta, kemuliaan jabatan, kemuliaan ilmu, berikan. Manfaatkan itu semua untuk membahagiakan hati orang-orang yang beriman. Karena ini adalah amaliyah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan tidak ada amaliyah yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sunnah menjadi wajib, yang wajib pahalanya Allah lipat gandakan. Terlebih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, kita berikan. Ada di antara tetangga kita yang mungkin sedang butuh akan nasihat, nasihati baik-baik. Nasihati dengan tujuan tidak ada unsur merendahkan orang lain. Tidak ada unsur menyombongkan terhadap apa yang kita miliki. Nasihatilah dengan keikhlasan. Nasihatilah dengan penuh hikmah
hikmah, sehingga dengan nasihat itu kita mampu untuk membawa ketenangan, untuk memberikan kedamaian ke dalam hati orang-orang di sekeliling kita. Dengan apa? Dengan harta. Manfaatkan harta kita untuk mampu memberikan kedamaian, mampu memberikan kebahagiaan terhadap sesama kita. Jangan sampai adanya harta kita malah membawa petaka, bencana untuk diri kita sendiri. Karena sejatinya harta yang kita miliki itu dari Allah dan harus dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Maka dari itu bagi siapapun termasuk kita yang memiliki kelebihan harta, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap sesama, sehingga kita mampu dikategorikan dari sabda Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang mampu menyayangi, mampu mengasihi, peduli kepada sesama, memberi kepada sesama, yarhamuhumur rahman, orang tersebut niscaya akan diberikan kasih sayang yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan iman dan Islam, sehingga kita mampu menebar manfaat kepada sesama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.